Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surandi Surajaya Putra dengan NIM 45. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingannya, bagaimana caranya Python dikonekkan ke MySQL. Langsung saja kita ke langkahnya. Langkah pertama yaitu kita masukkan import mysql.connector. Ini untuk mengimpor modul yang digunakan untuk menghubungkan Python ke MySQL. Lalu selanjutnya db sama dengan mysql.connector.connect, buka kurung host sama dengan localhost, user sama dengan root, password sama dengan tanda petik kosong, lalu tutup kurung. Nah, itu untuk membuat koneksi ke MySQL menggunakan user root dan password kosong. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan codingan yaitu print buka kurung petik 2 koneksi berhasil, tutup petik 2 tutup kurung, itu untuk menampilkan bahwa nanti kalau misalnya bahwa koneksinya berhasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database-nya. Jadi kita akan memasukkan codingan yaitu kursor sama dengan db.cursor buka kurung tutup kurung. Lalu kursor .execute ini create database if not exist data pasien 24. Lalu selanjutnya tinggal di print database data pasien berhasil dibuat atau sudah ada. Jadi untuk membuat database data pasien 24 hanya jika belum ada if not exist. Lalu kursor digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya koneksi ulang ke database yang baru dibuat. Jadi kita masukkan db sama dengan mysql.connector.connect buka kurung host sama dengan localhost user root password dikosongin, lalu database sama dengan data pasien 24 baru tutup kurung. Nah, sekarang kita connect ulang, kali ini langsung ke database data pasien 24. Oke, selanjutnya kita akan buat tabelnya dengan menggunakan codingannya itu SQL garis bawah create table garis bawah create garis bawah table. Itu sama dengan tanda petik 3 kali. Lalu create table if not exist data garis bawah data pasien buka kurung pasien ID int auto garis bawah increment primary key, nama parcarnya 255, umurnya int, tanggal lahirnya date, alamat parcar 255 lagi, keluhan parcar 255, nama garis bawah wali parcar 255 tutup kurung. Lalu kursor .execute SQL garis bawah create garis bawah table, lalu di print yaitu table data pasien berhasil dibuat atau sudah ada. Jadi table ini akan menyimpan informasi pasien. Lalu date ini untuk tanggal lahir karena ini tipe yang tepat untuk tanggal. Lalu auto increment primary key ini untuk pasien ID-nya agar otomatis bertambah. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Sundana dengan NIM 44. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di bagian codingan connect. Nah, di sini kita sudah menjelaskan sampai membuat tabel. Nah, selanjutnya di sini db mysql connector connect. Jadi kita menghubungkan koneksi dari MySQL ke Python dengan menggunakan localhost dengan user root dengan passwordnya itu tidak ada ke database data pasien 24. Di sini kita menggunakan kursor ini untuk menghubungkan MySQL-nya. Nah, SQL ini fungsinya itu untuk menambahkan data pasien dengan fungsi yang seperti kita katakan yaitu insert into data pasien 24 dengan nama, umur, tanggal lahir, alamat, keluhan, nama wali, dan valuesnya ini persen %s ini untuk memberikan ruang pada database-nya. Kemudian isinya itu diisi oleh fungsi file yaitu surandi values yaitu surandi umur 48 dan sampai value-nya itu Elsa. Kemudian di sini kursor eksekusi yaitu yang akan mengeksekusinya di SQL. Kemudian db commit ini menyimpan data yang telah kita tambahkan.
Kemudian setelah kita selesai mengisinya akan muncul print, data ditambahkan, akan muncul itu. Kemudian selanjutnya perintah untuk menampilkan database. Nah, kita kan udah nambahkan tadi, jadi kita akan bisa melihat database yang telah kita buat. Informasi dari pasien tersebut, yaitu kita masih menghubungkan ke data MySQL juga. Di sini kita menggunakan kursor DB kursor untuk mengakses ke MySQL-nya. Kemudian kita menggunakan select from database. Kita memilih database 24 untuk kita lihat datanya. Kemudian result ini berfungsi untuk melihat, melihatlah untuk menampilkan query-nya. Cursor fetch chart. Nah, di situ kita buat codingannya for data in result yang telah kita pilih itu di menggunakan fetch chart, kita akan mengeprint data yang tersimpan. Kemudian perintah untuk update data. Misalnya yang datanya itu salah, jadi kita database ini kita mau ubah. Di sini kita hubungkan ke MySQL-nya juga. Di sini langsung menggunakan update data pasien. Set kita atur, yang bisa kita ubah itu cuma nama, ini %s ini untuk ruangnya, umur, dan gimana kita menggunakan pasien ID-nya untuk mengubahnya. Kemudian value-nya kita di sini saya mengisi umurnya diganti 20 dan namanya menjadi Vina. Yang tadi di atas Randi menjadi Vina. Kemudian di sini DB commit ya, seperti teman ketahui untuk menyimpan perubahan data. Di sini setelah kita menjalankan codingan yang ini, program ini, di sini akan muncul print data telah diubah. Jadi itu berhasil ya. Nah, ini. Jadi selanjutnya yang terakhir yaitu perintah untuk menghapus data dalam tabel. Nah, itu sini kita menggunakan delete from data pasien menggunakan ID pasien sebagai kuncinya. Nah, ini untuk %s ini untuk ruangnya. Ini kita file, kita menghapus ID pasien nomor 1, berarti nanti Vina itu terhapus. Kemudian DB commit untuk menyimpan perubahan data, dan setelah kita menjalankan program ini akan muncul di Python ini akan muncul data dihapus. Kemudian except MySQL connector error as error print error, dimana di sini apabila codingannya error maka akan muncul error. Nah, setelah kita sudah di bagian connectnya, kita bisa melihat di sumnya di MySQL ini, kita bisa lihat admin langsung di sini. Seperti saya buka, di sini data pasien berhasil dibuat ya, masih loading. Di sini ada nama, umur, tanggal lahir, alamat, keluhan, dan nama wali. Nah, di sini data-datanya sudah berhasil, berarti menggunakan Python ini memang sudah terhubung ke sumnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Fruit Python. Yang pertama, kita akan mengimport MySQL connector dengan type tipe. Terus ini DB, kita akan koneksi ke database. MySQL connector kita connect. Di sini ada fungsinya, ada host, user, password, dan database. Fungsi yang pertama ada insert data, yaitu yang insert data kita menginput nama, umur, tanggal lahir, alamat, keluhan, dan nama wali. Terus ada filenya, yaitu inputan tadi, yaitu nama, umur, tanggal lahir, alamat, keluhan, dan nama wali. Kursornya ada di DB kursor. SQL-nya kita mengetik insert into data pasien 2024. Terus kita akan masukkan namanya, umur, tanggal lahir, alamat, keluhan, dan nama wali.
dengan values %s. Eksekusinya yaitu SQL dan val. Terus di sini ada db commit. Terus kalau kita print akan muncul data berhasil disimpan. Terus ada fungsi yang kedua yaitu show database, yaitu menampilkan database dengan kita ketik SQL-nya yaitu select from data underscore database pasien 24. Terus ada kursor eksekusinya. Terus jika kita print, kalau data yang nggak ada akan muncul tidak ada data. Terus fungsi ketiga yaitu update data. Pertama kita harus menampilkan data dengan mengetik show database. Terus kalau kita mau update, kita akan masukkan data seperti pasien underscore ID. Terus ada input nama, input umur, input tanggal lahir, alamat, keluhan, dan nama wali. SQL-nya yaitu update data underscore database pasien 24 dengan set nama %s, umur %s, tanggal lahir %s, dan where pasien ID %s. Filenya yaitu nama, umur, tanggal lahir, dan pasien ID. Terus eksekusinya SQL dan values. Terus kalau kita print akan muncul data berhasil diubah. Terus fungsi keempat yaitu delete data. Pertama kita akan show data. Terus kita input pasien data atau pilih ID pasien. Kursornya yaitu dari db cursor. SQL-nya kita ketik delete from data underscore data pasien 24 where pasien underscore ID %s ya. Values-nya pasien underscore ID. Terus eksekusinya SQL sama values. Terus kalau kita print akan muncul data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh Jua. Baik, perkenalkan saya Najwa Hawalinia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nanda. Nah, di sini itu ada dev search data DB. Nah, fungsi dari search data ini untuk mencari data pasien dengan kata kunci. Nah, kata kunci tertentu seperti itu. Lalu ada DB. Nah, DB ini adalah koneksi database ke SQL yang sudah dibuat sebelumnya, lalu diteruskan ke dalam fungsinya seperti itu. Lalu di sini di keywordnya itu ada input kata kunci. Nah, input kata kunci ini adalah meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan kata kuncinya, itu seperti nama pasien, lalu keluhan, lalu alamat seperti itu. Tapi biasanya kita memakaikan kata kunci nama. Nah, lalu ada kursor db kursor. Nah, itu untuk menjalankan perintah SQL-nya. Lalu ada SQL select from database data pasien 24 nama keluhan, alamat. Nah, itu adalah SQL query-nya. Itu mencari data di table kita. Nah, lalu mencocokkan dari kolom nama, keluhan sampai ke alamat seperti itu. Lalu di sini ada val. Nah, val keyword ini itu adalah kata kunci yang dimaksudkan ke dalam query-nya. Itu menggunakan wheel chart. Nah, wheel chart itu adalah yang seperti tanda persenan ini
itu adalah child wildcard-nya. Lalu itu agar bisa mencari bagian dari kata atau sama persis dari yang kita cari, seperti itu. Lalu ada kursor execute yang berisi SQL dan file, lalu result, lalu result kursor, file fetch child, itu tuh untuk menjalankan query-nya atau dan menyimpan semua hasil yang sudah ditemukan di dalam result kita tadi, seperti itu. Lalu ada if kursor row count-nya itu 0, itu akan memprint tidak ada data ditemukan. Lalu else-nya itu for data in result, print data. Nah, itu jika data yang kita cari itu kosong, maka dia akan menampilkan tidak ada data ditemukan. Tapi kalau memang ada data yang kita cari itu ada, maka dia akan mencetak semua data-data yang kita perlukan, seperti itu. Lalu ada check except MySQL connector error SR. Nah, itu akan mengeprint error jika ada kesalahan dari penampilan saat kita menjalankan SQL-nya, seperti itu. Lalu, nah ini ada show data. Nah, itu ada def show data DB. Nah, fungsi dari menu ini adalah untuk menampilkan menu utama aplikasi kita. Nah, menu aplikasi data pasien kita, seperti itu. Nah, di sini ada def show menu DB print aplikasi database Python. Itu untuk menampilkan judul dari aplikasinya, seperti itu. Lalu ada print. Nah, di situ ada print insert data, tampilkan data, update data, hapus data, cari data, keluar data. Nah, itu adalah menu pilihan dari data dari table kita, dari program yang kita buat. Lalu ada input menu, itu kita ada memilih opsi dari ke-6 perintan tadi, seperti itu. Lalu ada OSystem, class, if, osname, lalu int, else clear, itu tuh untuk membersihkan layar saja, seperti itu. Biasanya itu berada di Windows biasanya. Lalu di sini ada if-nya, if-elif-nya. Nah, itu if menu 1, if menu 2, dan seterusnya sampai ke menu 0 itu. Lalu ngeprint terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Lalu exit, itu akan keluar. Lalu kalau tidak, pilihannya tuh print menu tidak tersedia. Nah, itu untuk menjalankan fungsi sesuai dengan berdasarkan apa yang kita input, seperti itu. Lalu jika ada menu yang tidak sesuai, maka dia akan menampilkan error atau menampilkan menu tidak tersedia, seperti itu. Lalu bagian utama dari programnya itu adalah di sini main di bawah kali. If name main baru while true show DB. Nah, itu adalah program yang akan menampilkan menu selama pengguna masih belum, kita sebagai pengguna belum masih memilih menu 0 atau menu exit, seperti itu. Menu keluar. Nah, lalu DB fungsi di sini itu tuh untuk mendefinisikan sebelumnya sebagai koneksi dari database SQL kita. Nah, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan kami, yaitu codingan database pasien. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Yosua Gatsman dengan NIM akhir 48. Oke, sebelum itu mari kita masuk di sini. Jika sudah di bagian jalankan database-nya, masukkan juga nomor 1 untuk tampilkan insert data atau tampilkan data dari semua pasien. Kita masukkan nomor 1. Kita masukkan nama, misalnya kita masukkan nama pasien, misalnya masukkan umurnya, masukkan tanggal lahir, masukkan juga alamat, dan seterusnya.
lanjut kita masukkan juga keluh dari pasien. Misalnya keluh dari pasien yaitu oke, masukkan nama wali dari pasien. Misalnya oke, lanjut di sini. Oke, data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita memasukkan yaitu tampilkan data dari pasien yang sudah kita buat. Kita masukkan ketik nomor 2. Nah, di sini sudah ada tertera nomor 7 ini yaitu pasien yang sudah kita buat tadi, dan ini adalah urutan dari data-data dari pasiennya. Oke, selanjutnya kita masukkan ya untuk nomor 3 untuk update data. Kita masukkan. Oke. Pilih ID dari pasien yang akan kita update. Misalnya kita akan mengupdate nomor 7 lagi ya. Oke. Nama baru dari pasien yang nomor 7 ini kita masukkan misalnya lanjut umur baru dari pasien urutan 7. Nah, untuk tanggal lahirnya kita lanjutkan masukkan. Nah, usia baru dari pasien yaitu sudah capai. Oke, misalnya ini ya. Terus untuk keluhan baru dari pasiennya misalnya kita masukkan yaitu oke. Di sini kita masukkan juga nama wali baru dari data nomor 7 pasien. Nah, data sudah berhasil diubah. Selanjutnya kita masuk di bagian untuk mencari data. Kita masuk di bagian nomor 4 yaitu menghapus data yang akan kita pilih untuk menghapus data dari pasien. Oke, lanjut. Di sini kita akan keluar dari data yang sudah kita buat tadi. Kita ketik 0. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai data-data dan juga penjelasan dari semua teman-teman saya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.